Pemerintah Indonesia berduka, Saudara, atas gugurnya prajurit TNI anggota pasukan PBB penjaga perdamaian di Lebanon, Praka Riko Pramudia, dan memastikan kepulangan jenazah segera dilakukan. Kementerian Luar Negeri mengatakan Praka Riko gugur setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di Beirut, Lebanon. Pemerintah mendesak PBB untuk bisa melakukan investigasi menyeluruh dan juga memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Saudara, sempat dirawat intensif Praka Riko Pramudia, prajurit TNI yang bertugas di Lebanon, meninggal dunia. Keluarga menunggu kepulangan jenazah Praka Riko ke tanah air. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Praka Riko Pramudia di Desa Dolok Manampang, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Praka Riko Pramudia mengalami luka berat akibat serangan proyektil yang menghantam pos Unifil di Lebanon pada 29 Maret lalu, Saudara. Sempat dirawat intensif, Praka Riko dinyatakan meninggal dunia pada 24 April kemarin. Indonesia kembali kehilangan satu prajurit terbaiknya. Praka Riko Pramudia yang ikut dalam misi perdamaian PBB di Lebanon gugur setelah hampir sebulan dirawat intensif. Praka Riko menderita luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Al-Qushair, Lebanon pada 29 Maret lalu. PBB menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI Praka Riko Pramudia dan meminta kasus ini diusut. Serangan pada pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat dan dikategorikan sebagai kejahatan perang. Died earlier today. The Secretary General expresses his deepest condolences to the families, friends, and colleagues of 31-year-old Corporal Riko Pramudia of Indonesia. We've requested that the relevant parties ensure these cases are investigated and, where appropriate, prosecuted by national authorities in order to bring the perpetrators to justice and ensure accountability. Attacks against UN peacekeepers may constitute war crimes under international law. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendesak PBB menginvestigasi menyeluruh dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Indonesia kembali mengutuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Sebelumnya, PBB telah merilis hasil penyelidikan awal insiden yang terjadi tanggal 29 dan 30 Maret tersebut. Menurut PBB, insiden pada 29 Maret disebabkan oleh tembakan tank Israel. Sementara insiden pada 30 Maret disebabkan alat peledak rakitan yang kemungkinan dipasang Hizbullah. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Syamsur Rizal mendesak PBB untuk meningkatkan standar pengamanan pada pasukan penjaga perdamaian di daerah konflik. PBB juga didesak membawa kasus penyerangan pada pasukan perdamaian ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Memastikan bahwa mandat yang diberikan kepada Republik Indonesia ini diselesaikan sampai 31 Desember 2026. Di samping itu kita menuntut perlakuan yang berbeda. Peningkatan standar pengamanan untuk pasukan kita, bukan cuma dari Indonesia, tapi dari seluruh pasukan Unifil. Yang kedua yang kita minta adalah bahwa PBB ini mengambil inisiatif untuk segera melaporkan, termasuk Indonesia juga, untuk melaporkan kepada majelis atau International Criminal Court di Den Haag. Bahkan kita juga minta untuk dilaporkan di International Court of Justice, karena ini adalah sebuah pelanggaran berat dalam konteks hukum humaniter internasional. Prajurit TNI yang gugur dalam rangkaian konflik di Lebanon bertambah menjadi 4 orang. Sebelumnya, 3 prajurit yang lebih dulu gugur adalah Praka Fariza Ramadan, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Sebelumnya gugur,
saat meningkatnya konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah. Indonesia mendesak pentingnya perlindungan pasukan perdamaian PBB. Insiden serangan pada pasukan UNIFIL harus diusut tuntas. Tim Liputan, Kompas TV.